Mungkin dipersilakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati jajaran asatidzah, para guru-guru kita semuanya, yang mudah-mudahan guru-guru kita diangkat derajatnya, ditambahkan kemuliaannya, dihasilkan maksud serta tujuannya. Amin rabbal alamin. Dan tak lupa juga seluruh peserta kajian pada malam hari ini, insya Allah, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam ruang Zoom kali ini. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan bersama Al-Quran dan mengamalkannya. Amin rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, mari kita panjatkan kepadanya yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan tak terhingga nikmat, di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat selalu tercurah limpahkan kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ditunggu sebentar ya, mungkin Ustazah Dewi ada kendala di sinyal. Oi. Yuk. Afwan mengingatkan yang tidak punya keperluan untuk menyalakan mic, untuk dimatikan ya mic-nya.
Mohon maaf ya atas kendala sinyalnya. Mohon bersabar juga, Ana lagi konfirmasi ke Ustazah Dewi. Karena WA-nya juga ya karena WA-nya juga checklist 1 mungkin ada kendala di sinyal. Jadi mohon ditunggu sebentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya yang akan menggantikan Kak Dewi ya, karena Kak Dewinya sedang terkendala sinyal. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara pembukaan yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Iskan. Kepada Kak Iskan, saya persilahkan. Baik, suaranya terdengar jelas? Jelas. Jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron buat Ustadz Iskan yang telah membacakan secara Qur'annya. Mudah-mudahan pahala pengalir kepadanya dan kepada kita semuanya selaku mustami. Amin. Sebelumnya mohon maaf ya untuk semuanya tadi keluar karena emang jaringannya kurang mendukung. Baik, selanjutnya kita masuk materi yaitu yang akan dibawakan oleh Ustadz Khairul Anam dengan materinya itu Pantaskah Aku Bersama Al-Quran. Oke, baik.
Pada Ustaz Khairul Anam, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Baik, kita tunggu Ustaznya dulu ya. Ini suara masuk nggak? Karena Ustaznya sedang kurang baik juga. Bentar. Halo, tes suara masuk nggak? Nah, Ustadz masuk. Alhamdulillah masuk, Ustaz. Halo? Ya Ustadz, terdengar. Oh, masuk. Oh, soalnya Anda dari tadi putus-putus nih dengerin Ustadz Iskan, putus-putus. Terus moderatornya putus-putus. Jangan-jangan sinyal Anda nih. Ini waktu Anda ngomong putus-putus nggak? Coba komen Tidak, dulu ya. Ustaz. Enggak, Alhamdulillah. Enggak ya. Ya, oke. Nanti boleh kalau ada apa-apa di chat aja ya, tapi nggak perlu hidupin mic-nya biar kita fokus aja, biar nggak ada suara lain. Nggak apa-apa aktif jawab kalau anak nanya-nanya, tapi lewat chatting aja, biar enak, biar nggak ada suara yang lain ya. Terus sebelum dimulai nih, kalau bisa nih pesertanya banyak banget nih, ada 232, alhamdulillah. Kalau bisa namanya di rename nama terus underscore asalnya ya, biar kita tahu nih sahabat-sahabat dari mana aja. Oke, kita mulai ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi yughfiril dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi li tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi balagha risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita kenikmatan hidayah karunia, terutama kenikmatan iman, Islam dan taat ya. Salat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini kajian Khodimul Quran, nggak tahu kajian keberapa. Sudah sering kita adakan setiap bulan dan masih konsisten. Alhamdulillah dengan peserta yang selalu ramai ya, Khodimul Quran selalu ramai, alhamdulillah pesertanya. Terima kasih nih kepada panitia-panitia yang sudah selalu setia dan istiqomah menyelenggarakan kajian ini. Ya sebenarnya kalau saya lebih suka ini kayak kita ngobrol dan kumpul bareng aja. Qadarullah hari ini alhamdulillah agak sakit ya sebenarnya ini. Tadi agak sempat berpikir ditunda aja lah diganti hari gitu. Cuma nggak enak nih karena teman-teman sudah banyak yang daftar, nanti takutnya tidak sesuai waktunya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap laksanakan dengan keterbatasan. Makanya nanti kalau materinya nggak bisa full atau tidak terlalu lama, mohon dimaklumi ya. Tapi nanti diusahakan materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kita hari ini akan bahas tentang satu tema, masih pantaskah aku bersama Al-Quran? Kalau nggak salah itu temanya. Mungkin sebelum itu saya ingin membacakan satu ayat dalam surah An-Nahl. Yang punya Quran bisa dicek ayat 65. Ini kebetulan di sini hujan nih. Karena ini tentang air hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil ardu ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un." Ya, surah An-Nahl ayat 65. Dan Allah yang menurunkan dari langit air. Ya, berarti hujan. Allah menurunkan dari langit air.
fa ahya bihil ardu ba'da mautiha, maka air itu kemudian menghidupkan bumi yang sebelumnya mati. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat, terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Ayat ini menarik. Saya pernah baca salah satu pendapat ulama, ya salah satunya kalau nggak salah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang hujan, sesungguhnya Allah yang menurunkan hujan, ya, pas hujan nih. Nah, kan banyak yang hujan juga itu di komen saya lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada turunnya hujan itu ada tanda bagi orang yang mendengar. Rasanya agak aneh, karena kalau kita memperhatikan hujan atau kita melihat hujan, indera yang lebih digunakan untuk menikmati hujan itu biasanya mata. Atau kulit lah merasakan hujan gitu. Atau mata, kita melihat hujan. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat, pada yang demikian itu ada tanda bagi orang yang mendengar gitu. Padahal kan jarang kita menikmati hujan dengan pendengaran itu jarang. Ya walaupun ada juga yang nikmat ketika mendengar suara hujan, kan kayak ASMR ya. Kayak apa tuh suara yang menenangkan gitu. Nah, tapi ini dibahas oleh para ulama. Ini dibahas oleh para ulama kemudian mengatakan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sedang membahas hujan di ayat ini. Ya memang secara teks itu hujan. Tapi ada makna tersirat lain yang harus kita pahami karena Allah bilang ini tanda bagi orang yang dengar. Ya, maka jawabannya ternyata ada di satu ayat sebelumnya, ayat 64-nya. Ternyata Allah sedang membahas tentang Al-Qur'an. Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyina lahum litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, ini yang sebenarnya fokusnya Allah Subhanahu wa taala ingin bahas. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan kitab ini Al-Qur'an kecuali untuk menjelaskan untuk bagi orang-orang yang berselisih, dan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, ternyata Allah sedang membahas tentang Al-Qur'an. Yang ternyata Al-Qur'an itu nanti dipermisalkan itu seperti hujan. Apa ciri-ciri hujan yang tadi itu? Wallahu anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Al-Quran itu bagaikan hujan yang ketika turun ke bumi, maka hujan itu bisa menghidupkan bumi walaupun sebelumnya mati. Ya, begitulah Al-Quran. Al-Quran itu bagaikan air yang jika kita sirami ke dalam hidup dan hati kita, maka walaupun hati kita sebelumnya penuh dengan kotoran, berdosa, penuh dengan dosa, mungkin hatinya bisa dikatakan mati, Al-Quran itu bisa menghidupkannya lagi. Ya, makanya Allah bilang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda bagi orang yang mendengar. Karena Al-Quran itu kan sebenarnya suara. Saat Al-Quran pertama kali diturunkan, wahyu itu berbentuk suara. Ya, maka Al-Quran itu diambil pelajarannya dengan didengarkan. Ya, baru nanti di abad-abad berikutnya kan, Al-Quran itu atau di masa-masa berikutnya dari masa Abu Bakar baru dibukukan, ya dikumpulkan. Ya, nah ini hal yang menarik. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema yang akan ada kaitannya dengan ayat tersebut. Yang tadi judulnya masih pantaskah aku bersama Al-Quran. Nah, pertanyaan semacam ini kan semacam ada apa ya? Ada perasaan insecure, tidak percaya diri, atau ngerasa pesimis. Aku pantas nggak ya sama Al-Quran? Gitu. Dan ini sering kali dialami oleh kita. Mungkin dulu saya waktu menghafal pertama juga seperti itu. Pantas nggak ya ngapal Quran? Gitu kan. Nah, pertanyaan seperti ini kan muncul pasti ada faktornya. Nah, hari ini kita akan bahas apa yang menyebabkan kita merasa tidak pantas dan nanti bagaimana jawabannya. Kita akan bahas. Mungkin nggak banyak, 2 poin aja. Ya, kita lihat 2 poin aja. Penyebab pertama kenapa kita merasa tidak pantas, yang pertama pasti karena kita merasa banyak dosa. Ya. Apalagi kita sering dengar orang-orang ya yang kadang-kadang ngomong, ngapain kamu ngafal Quran, akhlak masih kayak gitu, nggak pantas tahu nggak ngafal Quran. Ya kan gitu kan? Kamu
perilaku kayak gitu ngapalin Quran. Gitu. Nggak mungkin bisa ya, nggak mungkin bisa ngapal Quran, ngaca gitu. Ya, kadang-kadang kita muncul juga, oh iya ya, saya itu nggak pantas menghafal Quran. Nah, ada mindset yang keliru, ada cara pandang yang keliru tentang itu. Seolah-olah kita mengatakan bahwa orang yang berdosa itu tidak pantas menghafal Quran, padahal kata siapa? Ya, itu mindset yang salah. Sekarang saya tanya, kalau kita di sini nih, saya misalnya atau masing-masing memikirkan ya, kalau kita tubuh kita kotor ceritanya, tubuh kita bau, habis main lumpur kotor, ya. Apakah kita akan mengatakan pada diri kita, saya mah kotor, tidak layak mandi gitu. Kayak gitu enggak kita? Ya, kan enggak, kan kita pasti mikir, saya ini kotor. Kalau saya kotor, maka saya harus bersihkan diri, saya harus mandi. Gitu. Siapa bilang orang yang kotor itu tidak layak bersih? Ya, karena dosa itu kan kotoran sebenarnya. Itu titik hitam yang ada di hati kita. Kalau kita ngerasa kita banyak dosa, maka kesadaran yang muncul itu saya harus bersihkan. Dengan apa pembersihan itu? Ingat tadi ayat tadi, Al-Quran itu adalah air yang akan membersihkan. Jadi semakin kita merasa berdosa, semakin kita bersemangat, saya banyak dosa, ya Allah, saya harus ngafalin Quran. Saya harus dekat sama Al-Quran, saya harus terus berinteraksi dengan Al-Quran. Saya harus mempelajari Al-Quran, saya harus mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena banyak sekali dosa yang ingin saya hapuskan. Dan Al-Quran itu akan membersihkan. Ya, apakah gelas yang kotor tidak layak dicuci? Kan sebaliknya, justru kalau kita tahu ada gelas, ada wadah, ada piring yang kotor, kita ngerasa, harus dicuci ini. Kalau kita ngerasa banyak dosa, maka kita merasa harus dicuci ini. Ya, karena Al-Quran itu bagaikan air hujan yang akan membersihkan. Jadi mindset-nya harus dibalik. Bukan karena kita ngerasa banyak dosa, maka kita merasa tidak layak menghafal Quran. Tapi sebaliknya, justru karena kita ngerasa banyak dosa, maka kita harus menghafal Quran. Kenapa? Karena kita pengen dosa kita dibersihkan. Al-Quran yang bagaikan air hujan itu, kita ingin Al-Quran menghujani hati kita. Ya. Ya. Di sini ada yang bilang nih, kurang terdengar hujan. Ya. Kayaknya di mana-mana hujan. Berkah dari Allah. Wallahu anzalna minas sama'i ma'an. Ya, ma'an mubarakan. Al-Quran itu, Al-Quran, air hujan itu air yang diberkahi. Harus kita syukuri. Nggak ada yang mengeluh ya. Tidak boleh mengeluh dengan air hujan. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini maaf saya agak kurang fokus ya. Memang kurang fokus lagi, apalagi lagi pusing ya. Nah, kita bicara tentang dosa. Kemudian ada yang mengatakan kadang-kadang gini, tapi Ustaz, katanya kalau banyak dosa, Al-Quran nggak akan masuk. Gitu. Ya kan benar kan? Kalau kita banyak dosa, Al-Quran nggak akan masuk. Sebab ilmu itu kan cahaya. Dan cahaya itu la yuhdalil asi, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang bermaksiat. Dan memang setiap maksiat itu akan menorehkan satu titik hitam di hati. Kalau semakin gelap, maka ilmu itu tidak akan masuk. Dan Al-Quran itu kan sumber ilmu. Ya, gimana dong Ustaz? Kalau kita banyak dosa, karena Al-Quran nggak akan masuk. Percuma dong. Ya, memang benar seperti itu. Tapi justru itulah fungsi Al-Quran. Karena ilmu itu tidak akan masuk kalau hati kita gelap. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, sebab ilmu itu tidak akan masuk kalau hati kita kotor, maka yang harus kita lakukan pertama adalah bersihkan dulu hati. Bersihkannya dengan apa? Ya dengan Al-Quran juga, sama juga. Memang ketika pertama menghafal, kalau kita masih banyak dosa, kita semua misalnya banyak dosa, terus kita menghafal, ya Al-Quran nggak akan masuk, berat itu masuknya. Tapi tidak ada yang percuma, karena meskipun Al-Quran itu tidak masuk, tidak kuat, tidak menjadikan kita hafal saat menghafalnya, tapi Al-Quran pasti akan membersihkan. Ya, Al-Quran itu pasti akan membersihkan. Jadi nggak ada yang percuma. Contohnya gini. Ada satu kisah yang saya pernah tulis di buku saya yang biru, Seni Bahagia Menghafal Al-Quran. Nanti kalau yang mau buku saya bisa dipesan ya, mumpung masih ada di saya. Nanti saya share di grup.
Ada satu kisah tentang kakek-kakek dan cucunya. Saya tulis kisahnya di buku itu. Sang kakek ini nyuruh cucunya untuk ngambilin air di sebuah danau menggunakan satu tempat yang bocor, satu wadah yang bocor, tapi kotor. Satu wadah yang kotor dan bocor. Ini ada yang bersuara, tolong dimatikan. Nah, kemudian cucu itu ngambil air menggunakan tempat yang bolong itu. Tapi setiap kali sampai kepada kakek, air itu habis, kan bolong, bocor gitu. Terus kembali lagi cucu tersebut ke danau, ngambil air lagi. Selalu habis karena wadahnya bocor. Sampai pada saatnya sang cucu itu bertanya pada kakek, "Kek, ini mah percuma. Ngambil air dari wadah yang bocor, gimana saya bisa dapat airnya?" Gitu. Terus kakeknya bertanya, "Coba kamu lihat ke wadah itu. Ada nggak perubahan?" Terus cucu itu jawab, "Iya, tadi wadahnya kotor, sekarang sudah bersih." Maka kata kakek, "Ya, tidak ada yang percuma. Meskipun kamu tidak dapatkan airnya, setidaknya air itu sudah membersihkan wadah. Kalau hati kita penuh dengan dosa, kotor wadah kita, hati kita kotor, penuh dosa, bocor gitu. Kita masukin ilmu, memang nggak akan dapat, tapi nggak akan percuma. Kenapa? Karena ilmu itu walaupun kita belum dapat, walaupun airnya itu nggak dapat, ilmu yang masuk itu Al-Quran yang terus kita hafalkan, pelan-pelan akan membersihkan hati kita. Jadi kan nggak rugi. Nggak rugi kenapa? Nggak rugi walaupun kita mungkin ngapal, nggak hafal-hafal. Sebabnya apa? Sebabnya banyak dosa, jadi susah ngapal. Tapi nggak rugi. Karena kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Itu bukan kerugian, itu keberuntungan yang sangat besar. Ya. Jadi percuma dong kalau gitu ngafal, terus nggak hafal-hafal. Capek-capek doang ngafal, tapi nggak hafal-hafal. Ya. Nah, kita kurang memahami ini. Kadang kan kita suka ngerasa kayak gitu, ya Allah udah ngapal-ngapal terus, tapi kok nggak hafal-hafal ya Allah gitu. Rasanya percuma. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Al-Quran yang kita hafal itu tidak selalu bahwa hadiahnya adalah hafal. Kalau kita ngafal Quran, tidak selalu ujungnya itu hafal. Kadang-kadang nggak hafal-hafal. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih hadiah yang lain. Apa hadiah yang lain? Salah satunya tadi. Mungkin kita nggak hafal-hafal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa kita. Ya, menghapuskan dosa kita. Dan itu adalah hadiah yang paling kita butuhkan kalau kita banyak dosa. Coba saya tanya. Kalau kita lagi bau, kalau kita lagi kotor, badan kita kumal, penuh dengan debu. Masih ada suara? Nah, mohon dimatikan ya. Mohon dimatikan. Mohon dimatikan karena saya pakai headset, jadi kalau ada suara kecil itu langsung masuk ke telinga. Atau adminnya bisa dibantu. Ya. Coba saya tanya. Oke. Coba saya tanya ya. Kalau kita lagi kotor, kalau kita lagi bau, kalau tubuh kita lagi kumal, yang perlu kita lakukan saat itu pakai parfum atau bersihkan tubuh? Yang paling kita butuhkan. Ya, nggak usah dijawab pakai suara. Dalam hati aja nggak apa-apa. Kalau kita lagi bau, kalau kita lagi kotor, kalau kita lagi kumal, maka yang paling kita butuhkan pada saat itu adalah membersihkan tubuh. Bukan berdandan, bukan bermake up, bukan pakai baju baru, bukan pakai parfum. Kenapa? Kalau kita mau pakai parfum sebanyak apapun, kalau tubuh kita kumal, tubuh kita penuh debu, penuh lumpur, bau, kan tetap nggak menarik. Gitu. Ya. Maka yang paling dibutuhkan dari orang yang kotor itu adalah membersihkan dirinya. Maka ketahuilah, yang paling dibutuhkan dari penghafal Quran yang masih banyak dosa itu bukan hafalan, tetapi dihapuskan dosa. Itu yang lebih dibutuhkan. Karena mau kita kan menghafal tapi masih banyak dosa. Allah tuh pengen kasih hadiah. Tapi Allah tahu hadiah yang paling dibutuhkan oleh orang yang banyak dosa itu ampunan, bukan hafalan.
Mau sebanyak apapun hafalan, kalau kita masih banyak dosa, maka itu tadi seperti apa? Seperti orang yang kotor, bau, kumal, tapi dia make up, dia pakai parfum. Kan percuma sebenarnya. Orang tetap tidak tertarik gitu. Jadi sebanyak apapun hafalan kita, kalau kita masih banyak dosa, ya, maka percuma dalam tanda kutip. Dan Allah tahu itu. Makanya kalau kita lagi banyak dosa, kita terus menghafal, memang mungkin tidak hafal-hafal. Karena Allah tahu hadiah yang paling penting, yang paling berharga bagi kita saat itu adalah bukan hafalan, tetapi adalah ampunan. Jadi nggak ada alasan buat mengeluh. Ya, nggak ada alasan buat mengeluh, ya Allah. Percuma deh ngafal, gitu. Nggak hafal-hafal. Sudah setahun ya Allah saya ngafal, tapi cuma dapat juz 30. Kita nggak boleh mengeluh seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, barangkali Allah jadikan kita tidak hafal-hafal, itu demi untuk menghapuskan dosa dulu. Dan Allah tahu yang paling kita butuhkan saat itu dihapuskan dosa, bukan hafal. Maka jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, ya Allah saya pengennya hafal. Itu seolah-olah kita nggak percaya. Ya Allah saya emang nggak pengen ampunan. Saya pengennya hafal. Kenapa saya nggak dibuat hafal-hafal? Gitu. Padahal Allah bilang, kamu itu lagi banyak dosa. Yang kamu butuhkan bukan hafalan yang banyak, tapi yang kamu butuhkan adalah diampuni dosanya. Maka kamu tidak dikasih hafalan dulu hari ini. Karena hadiah dari yang kamu hafalkan, hadiah dari ayat-ayat yang kamu baca itu diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan, dan itu mahal harganya. Ampunan itu mahal harganya. Ya. Jadi Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh karena tidak hafal-hafal. Tidak perlu mengeluh kalau kita menghafal atau murojaah tapi tidak lancar-lancar. Karena Allah itu punya hadiah yang kita tidak tahu. Ya. Jadi ingat, menghafal Quran itu tidak selalu ujungnya hafal. Menghafal Quran itu tidak selalu hadiahnya itu hafal. Kadang-kadang hadiahnya itu berupa ampunan, berupa kemudahan hidup, berupa ketenangan. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah lihat kita yang banyak dosa ini, terus menghafal, yang hafalan itu Allah Subhanahu wa taala ganjar, Allah kasih hadiah berupa ampunan. Kemudian sudah bersih hati kita, atau minimal tidak banyak lagi titik hitam yang menumpuk di dalam hati, baru Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah berupa hafalan. Makanya sabar. Kalau orang pertama menghafal itu pasti tidak mudah. Kenapa? Karena saat kita menghafal Al-Quran, pertama kali Al-Quran itu masuk ke hati kita, itu nggak langsung masuk. Tetapi apa? Dia menggerus dosa dulu. Mungkin dosanya itu masih tebal. Jadi dikikis dulu dosanya. Nanti kalau dosa itu sudah terkikis, baru masuk dia. Baru kita hafal. Nah, siapa yang ngalamin kayak gitu? Dulu saya waktu menghafal Quran, yang jumlah lamanya itu saya menghafal itu 5 tahun lebih. Ya, sama. 1 tahun saya menghafal Quran itu cuma dapat juz 30. Coba bayangin. 1 tahun 1 juz. Cuma saya nggak putus asa. Saya emang ngafal aja. Barangkali dulu saya masih banyak dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, bukan barangkali, pasti masih banyak dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala pengen hapusin dosa itu dulu. Dengan apa? Dengan mujahadah kita, dengan perjuangan kita. Karena setiap perjuangan kita itu kan ada nilainya, ada harganya, ada balasannya. Dan Allah membalas itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang balasannya bukan berupa hafalan, tapi ampunan. Oh, kamu banyak dosa. Yang kamu butuhkan sekarang bukan hafalan, tapi ampunan. Maka kita menghafal tidak hafal-hafal. Tapi Allah kasih ampunan, Allah kasih ganti. Makanya jangan mengeluh. Kalau kita tidak ridho, kalau kita mengeluh, maka ampunan itu bisa jadi batal juga. Dan kita bisa rugi. Ya, Allah pengen kasih ampunan, kita nggak terima. Ya Allah, saya pengennya hafalan. Ya udah, kalau nggak mau ambil, ya udah, nggak dikasih nanti ampunan. Sudahlah tidak dapat hafalan, tidak dapat lagi ampunan. Makanya kunci pertama dalam menghafal itu ridho aja sama Allah. Ridho, ya Allah terserah. Tugas saya menghafal, bukan hafal. Ya, karena hafal itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Bedain ya. Tugas kita itu menghafal. Allah itu nyuruh kita menghafal, bukan nyuruh kita harus hafal. Kenapa? Karena hafal itu, hasil itu urusan Allah. Sama seperti kalimat
Allah itu menyuruh kita belajar, bukan menyuruh kita pintar. Maka yang kita lakukan, belajar saja. Nggak usah pikirin, kenapa saya nggak pintar-pintar. Karena pintar itu urusan Allah. Tugas kita ngafalin aja. Iqra, baca, berjuang. Ya, perkara nanti selesai 30 juz, hafal 30 juz, lancar, bisa setoran, itu urusan Allah, nggak usah dipikirin. Karena Allah tahu hadiah apa yang terbaik buat kita. Nah, itu poin yang pertama. Yang saya bahas tadi kan ini. Tentang judul masih layakkah kita bersama Al-Quran. Biasanya yang membuat kita merasa tidak layak itu kan dosa. Nah, maka kita sudah ubah mindset itu. Bahwa bukan karena kita banyak dosa, lantas kita malu menghafal atau merasa tidak layak. Justru karena kita ngerasa banyak dosa, teruslah menghafal. Semakin banyak kita menghafal, semakin sering interaksi kita dengan Al-Quran, maka itu akan semakin menghapuskan dosa-dosa di dalam diri kita. Jadi bukan malu menghafal karena banyak dosa, tapi menghafallah sampai kita malu berbuat dosa. Nah, saya sering banget ulang itu tuh. Kalimat itu sering saya ulang. Bukan malu menghafal karena banyak dosa, tapi menghafallah sampai kita malu melakukan dosa. Dan itu ampuh insya Allah. Ya, kita kan ngerasa banyak dosa. Ngapalin aja. Nanti pas orang-orang mulai mengenal, oh hafiz Quran 30 juz. Wah, dia lulusan pesantren, dia hafal Quran. Nah, itu secara tidak langsung membuat kita malu. Malu kalau melakukan dosa. Wah, saya dikenal menghafal Quran. Masa sih pacaran itu? Akhirnya kita tergerak. Wah, saya penghafal Quran nih. Malu dong kalau masih pacaran. Akhirnya kita nggak pacaran. Wah, saya penghafal Quran nih. Malu dong kalau masih nongkrong di warnet. Wah, saya harus ubah ini. Gitu. Jadi, menghafallah sampai kita malu. Merasa malu berbuat dosa. Ya. Jadi harus dibalik mindsetnya. Makanya pantas nggak kita bersama Al-Quran kalau kita masih banyak dosa? Pantas. Justru Al-Quran itu untuk membersihkan hati kita. Seandainya Al-Quran hanya diperuntukkan untuk mereka yang hatinya bersih, siapa yang berani ngaku hatinya bersih? Ya, siapa yang berani ngaku di sini hatinya bersih? Kan nggak ada. Oh, enggak, Al-Quran itu cuma untuk hatinya bersih. Coba siapa yang berani ngaku hatinya bersih? Oh, saya hatinya bersih, saya ngapal Quran gitu. Kan nggak ada. Karena memang Al-Quran itu untuk semuanya, untuk semesta ini, untuk semua kalangan. Mau yang banyak dosa, mau yang baru taubat, mau yang sudah solih apalagi gitu kan. Semuanya berhak bersama Al-Quran. Ya, semuanya berhak bahagia. Karena Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Yang kedua, yang menyebabkan kita kadang-kadang insecure, merasa tidak pantas dengan Al-Quran itu, karena kita merasa lemah. Atau apa? Merasa tidak hebat. Atau merasa bodoh lah gitu ya. Kasar-kasarnya. Wah, saya mah hafalannya lemah. Wah, saya mah IQ-nya rendah. Saya mah kemampuan menghafalnya rendah. Kira-kira pantas nggak ya saya ngapal Quran? Kan gitu kan biasanya. Kita ngerasa lemah dengan diri sendiri. Maka kalau ada orang bilang, wah saya mah kemampuan saya lemah, kira-kira pantas nggak ya ngapal Quran? Kalau kalimatnya seperti itu, saya jawab nggak pantas. Ya, karena setiap perjuangan menghafal Quran, yang perjuangan itu dikembalikan kepada kemampuan diri kita, maka ketahuilah kita pasti akan gagal. Ya. Kenapa? Karena manusia itu memang lemah. Otak kita itu memang lemah. Tidak ada yang bisa menjaga Al-Quran. Emang kita tuh siapa? Ngerasa bisa menghafal Quran itu siapa kita? Al-Quran itu bukan makhluk Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedangkan kita itu manusia, ciptaan Allah yang fana, yang hancur. Maka siapa kita ngerasa bisa menjaga Al-Quran? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya yang harus kita lakukan itu bukan merasa tidak bisa karena kita lemah, karena memang kita lemah. Ya. Jadi yang membuat kita insecure itu karena kita mengembalikan perjuangan ini kepada usaha kita sendiri. Maka saya katakan, siapa saja yang mengembalikan perjuangan ini kepada usahanya sendiri, pasti akan gagal. Karena yang jaga Al-Quran itu bukan manusia, bukan otak kita, bukan kepintaran kita, bukan kemampuan kita. Yang menjaga Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hijr ayat berapa? Ayat 9.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu, adzikr. Ya, Allah gunakan kata adzikr di sini karena makna Al-Quran salah satunya kan sebagai zikir yang diulang-ulang, yang dihafal. Kami yang menjaga Al-Quran ini. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang pasti akan menjaganya. Jadi bukan manusia, bukan kita. Maka jangan sok-sokan, jangan sombong rasa bisa menghafalkan Al-Quran. Jangankan kita, ada ayat yang turun yang khitabnya itu kepada Nabi. Surah Al-Isra ayat 86 kalau mau dicek nanti. Apa kalimatnya? Kalimatnya kalau kita dengar itu menampar kita banget. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Pernah enggak kita baca ayat ini? Kata Allah, seandainya kami mau, seandainya kami berkehendak, wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaika, maka pasti akan kami lenyapkan, akan kami hilangkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan setelah itu engkau tidak akan pernah mendapatkan pelindung. Coba, kalimat ini kepada Nabi loh. Jadi seolah-olah kalimat gini, wahai Nabi, kalau kami mau, itu hafalan yang sudah diwahyukan, itu Al-Quran, itu bisa hilang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang yang menjaga itu Allah, bukan manusia. Sama kepada kita juga. Seandainya Allah mau, maka Allah ambil itu. Lanadhabanna, Allah hilangkan Al-Quran yang sudah kita hafal. Hari ini bisa, dalam sekejap bisa. Ya, karena memang yang menjaga Al-Quran itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengembalikan pada kekuatan diri kita sendiri, ketahuilah kita lemah dan kita memang tidak akan sanggup. Tapi ada kekuatan dahsyat yang seandainya kita berkehendak tapi dia tidak berkehendak, maka pasti tidak terjadi. Maksudnya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seandainya kita tidak berkehendak tapi dia berkehendak, pasti terjadi. Ya, itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Jadi ada kekuatan dahsyat, itu kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Coba aja nih saya analogikan. Rambut yang tumbuh tuh di kepala kita semua, siapa yang numbuhin? Kita nggak yang setiap hari itu numbuhin rambut itu. Wah, besok ganti hari ini kita tumbuhin berapa sekian mikromilimeter misalnya gitu kan. Kan bukan kita yang numbuhin. Atau kalau kita ngerasa itu perbuatan kita, coba saya suruh. Siapa di sini yang bisa menahan tumbuhnya rambut? Sebulan ditahan, nggak nambah panjang. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena memang bukan kita yang punya kekuatan itu. Tapi ada kekuatan dahsyat yang maha bisa. Mungkin otak kita tidak bisa menghafal Quran dan memang tidak bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak akan menjaga Al-Quran. Maka pasti Al-Quran itu bisa terjaga kalau kita menjadi salah satu penjaga pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan jangan menuhankan kemampuan kita dalam usaha yang kita lakukan itu. Ya. Tapi kita serahkan urusan ini, full pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ini lemah, nggak bisa ngafal Quran. Benar-benar nggak bisa ya Allah. Tapi jika engkau berkehendak mudah bagimu, maka ya Allah jadikan aku menjadi salah satu penjaga Al-Quran. Gitu. Jadi yang menjaga tetap Allah, makanya jangan sombong. Orang-orang yang rasa yang suka berpikir misalnya, ya Allah, kok hafalan hilang lagi ya, itu. Nah, itu kan sebenarnya sombong. Seolah-olah dia yang sanggup menjaga Al-Quran itu. Ya, makanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang menjaga Al-Quran itu bukan kemampuan kita. Maka kita full pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ini nggak bisa. Saya ini lemah ya Allah. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, tapi engkau berjanji akan menjaga Al-Quran. Maka ya Allah, jadikan aku salah satu penjaga Al-Quran.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna, sesungguhnya kami. Kalau kita lihat penjelasannya para ulama kan, kami di situ yang pertama bisa jadi itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena memang ada keterlibatan makhluk di sana. Ya, karena cara Allah menjaga Al-Qur'an itu kan dengan apa? Dengan dihafal oleh para penghafalnya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku menjadi salah satu keluargamu yang engkau sebut dalam kalimat inna itu, sesungguhnya kami. Ya, jadikan aku ini menjadi salah satu penjaga Al-Qur'an. Ya, tetap yang menjaga Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menuhankan otak, kemampuan IQ kita untuk menghafal Quran, karena kita pasti akan terjatuh. Kita pasti akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyandarkan kemampuan itu, menyandarkan perjuangan itu pada kemampuan kita, itu seperti kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya sama Qarun? Qarun ketika dia mendapatkan harta yang berlimpah, kan dia sombong di hadapan Allah. Apa yang dia katakan? Qala innama utitu ala ilmin indi. Ya Allah, sesungguhnya harta itu aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki, karena kemampuanku sendiri. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala padahal seluruh hartanya dari Allah. Tiba-tiba dia bilang, "Ya Allah, ini karena kemampuanku." Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Allah bungkam Qarun itu. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah tenggelamkan dia. Dia dan seluruh hartanya dalam sekejap masuk ke dalam bumi. Karena Allah ingin membungkam kesombongannya. Seolah-olah kalimatnya terdengar, wahai Qarun yang sombong, yang merasa punya ilmu, yang merasa punya kekuatan, mana kekuatan itu? Bisa nggak dia mencegah ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan menghancurkan dia? Ternyata Qarun tidak punya kemampuan apa-apa. Sama ketika kita menghafal Quran, jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong ngerasa, oh hebat saya, kemampuan hafalan saya hebat, murojaah sehari bisa 5 juz. Ya, hebat saya, setoran nggak salah gitu. Memang itu nggak keluar di lisan kita, tapi ada di pikiran dan hati kita. Kesombongan itu kan amalan hati. Jangan sampai kita merasa sombong seperti itu. Kalau kita merasa sombong, maka lihat bagaimana Allah akan membungkam perjuangan kita. Kita yang merasa sombong setiap hari bisa murojaah 5 juz. Cerita kemana-mana, saya hebat nih, murojaah setiap hari kayak gini. Allah akan bungkam. Caranya gimana? Dibuatlah hafalan itu tidak berkah, atau dibuatlah hafalannya tidak lancar-lancar, padahal setiap hari murojaah. Jangan-jangan ada nih, yang di sini setiap hari murojaah, tapi hafalan nggak lancar-lancar. Mungkin belum menyerahkan seutuhnya perjuangan ini kepada Allah, masih menuhankan kemampuan diri sendiri. Jadi Allah pengen bilang, mana orang yang ngaku sok hebat, ngerasa hebat bisa murojaah berjuz-juz setiap hari, ngerasa hebat bisa menghafal tidak salah huruf-hurufnya, mana buktinya nggak lancar-lancar, ya, karena kan tetap lancar selesai itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum berkehendak, bisa jadi karena kesombongan kita, ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kita hafal gitu. Ya, tetap semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua itu kita merasa lemah. Ya, merasa lemah sehingga kita ngerasa tidak pantas, padahal sudah benar. Kalau kita ngerasa lemah, kemudian kalau kita merasa lemah itu sudah benar. Memang kita harus merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Qur'an itu janji dijaga sama Allah, bukan dijaga sama kita. Ya. Benar sudah kita merasa lemah. Tinggal rasa lemah itu kita arahkan, ya Allah, karena saya lemah, maka saya kembalikan kepada Engkau yang Maha Kuat. Bukan ketika kita merasa lemah, ya Allah saya lemah, tidak pantas menghafal Quran. Nah, itu sombong. Karena kita ngerasa bahwa hafalan itu tergantung dengan kemampuan kita. Bukan. Mohon maaf, hafalan itu bukan tergantung dengan kemampuan kita. Tapi tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala berkehendak atau tidak. Ya, jadi jangan sombong di hadapan Allah. Ya Allah saya lemah, tidak mungkin menghafal Quran. Nah, itu sombong namanya. Harus kembalikan kepada Allah, ya Allah saya lemah, ada zat yang Maha Kuat, Engkau yang Maha Kuat, aku kembalikan perjuangan ini untukmu. Ya. Jadi kayak gitu. Karena bukankah hari ini kita mendengar sekian kabar tentang para penghafal Quran yang IQ-nya
sebenarnya rendah gitu kan. Misalnya mohon maaf ada anak yang autis gitu. Saya punya banyak sahabat, teman-teman saya yang luar biasa. Ya beberapa mereka punya penyakit autis gitu. Tapi ternyata hafal Quran. Ada beberapa teman saya seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa menghafal Quran itu bukan tergantung kemampuan otak, bukan. Ya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada manusia. Gitu. Makanya kembalikan kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada kemampuan diri kita. Jadi sebenarnya, ya, sebagai kesimpulan, kita semua itu pantas bersama Al-Quran. Tidak ada yang tidak pantas. Pertama, kalau kita merasa banyak dosa, maka orang yang paling banyak dosa adalah orang yang paling pantas bersama Al-Quran. Orang yang paling banyak dosa itu adalah orang yang mestinya semakin banyak interaksinya dengan Al-Quran. Karena dia kan kotor. Orang yang kotor itu adalah orang yang paling harus mandi. Gitu. Kalau orang bersih kan mungkin mandinya sehari sekali. Kalau orang kotor, ya harus mandi. Benar-benar mandi. Gitu. Mungkin sekali mandi, belum bersih, mandi lagi. Supaya bersih. Gitu. Jadi layak. Kita semua layak bersama Al-Quran. Kalau kita merasa lemah, maka kita tetap layak. Sebab kita memang lemah. Yang menghafal Quran itu bukan kita. Bukan kemampuan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan menjaganya. Gitu. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini juga ngos-ngosan banget ya. Tarik napasnya banyak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Apalagi ini kita doakan banyak saudara kita yang sedang kena musibah. Setelah Cianjur, kemarin Garut, hari ini Semeru yang Jawa Timur nih, jangan ada Jawa Timur nih gimana kondisinya. Ya semoga ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diampuni dosa-dosanya dan dimudahkan hidupnya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Boleh kita tanya jawab dulu. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Ustaz. Masya Allah ya, materinya sangat luar biasa. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan boleh juga di chat. Nanti saya persilakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Sukmawati. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menghafal Al-Quran namun tidak mengamalkannya? Ustaz? Fadhol. Ini langsung dijawab atau ditunda dulu? Langsung Jawab jawab langsung aja. ya. Oke. Gimana orang menghafal Quran tapi tidak mengamalkannya? Berpahala menghafalnya. Karena Quran itu kan mengqara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Membaca Al-Quran satu huruf itu 10. Satu kebaikan yang dikali 10 kan berarti. Bagaimana orang menghafal Quran? Ya berpahala. Tapi dia tidak mengamalkannya. Nah, ini harus dilihat dulu. Kalau dia sengaja tidak mengamalkannya, tentu ya dia akan mendapat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran di hari kiamat akan menjadi hujjatun alaihi, hujjatun alaina, yaitu hujah yang akan memberatkan. Karena Al-Quran itu hujjatun lana, hujah yang akan meringankan atau akan menjadi pemberat. Kalau kita berusaha mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan meringankan hisab kita di hari kiamat atau akan menjadi syafaat bahkan. Tapi kalau kita menghafal Quran sekedar menghafal, bahkan kita tidak tergerak, tidak bersemangat untuk mengamalkan, Al-Quran akan jadi pemberat. Engkau dulu menghafal aku, tapi tidak mengamalkan. Bukankah 3 golongan yang pertama dilemparkan ke neraka itu, salah satunya adalah ahlu Quran, kan? Penghafal Quran. Menghafal Quran. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Coba, apa yang menyebabkan mereka dilemparkan ke neraka? Tentu yang pertama, karena mereka tidak ikhlas. Mereka mereka menghafalkan itu atau mereka mengajarkan bukan karena Allah, tapi mencari pujian. Kalau orang sudah tidak ikhlas, pasti tidak mengamalkan. Ya. Ciri orang yang ikhlas itu pasti mengamalkan. Karena kalau kita ikhlas menghafal Quran, ya Allah, Quran aku hafalkan karenamu ya Allah, pasti dia mengamalkan. Karena dia tahu Allah memerintahkan bukan hanya menghafalkan, tapi mengamalkan. Gitu. Ya.
Jadi bagaimana hukum orang menghafal Al-Quran namun tidak mengamalkannya? Menghafalnya dia dapat pahala, maka jangan berhenti. Ya, mungkin kan lagi proses yang namanya kita proses kan nggak bisa langsung gitu ya. Namanya menghafal Al-Quran juga pelan-pelan kan. Gitu. Kalau lagi proses, insya Allah dia tidak akan mendapatkan beban. Tapi kalau itu atas kesengajaannya dan tidak ada usaha yang dia lakukan, tentu itu akan menjadi pemberat. Gitu. Wallahu a'lam. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab ya, Kak. Ini itu bisa dilanjutkan ke yang lain. Ya, mungkin Dewi akan utamakan orang yang angkat tangan ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya, pertanyaan banyak juga di chat, namun kita batasi saja. Mungkin 3 terakhir ya, untuk yang angkat tangan ini. Dewi, silakan kepada Kak Fitria Afa. Silakan Kak. Boleh open mic-nya. Kak Fitri bisa nggak? Oh, itu. Bismillah. Bisa nggak? Oh, ya. Bisa, Kak, bisa. Afan Ustadz, gimana caranya biar kita tuh istiqomah gitu? Yang seperti Ustadz bilang tadi gitu kan, semua tuh pantas dengan Al-Quran. Gimana caranya ketika kita merasa banyak dosa dan harusnya yang paling pantas bersama Al-Quran, dan untuk terus beristiqomah tuh seperti apa Ustadz? Syukran Ustadz. Saya kurang dengar tadi itu. Agak putus-putus. Saya cuma dengar bagaimana kalau kita dosa terus isi koma gitu. Nggak tahu tuh lanjutannya gimana. Intinya gimana caranya biar kita tuh terus istiqomah gitu Ustadz. Karena kan kita udah merasa Ya. kalau kita itu berdosa dan harusnya yang paling layak terus bersama Al-Quran. Ya. Istiqomah ya. Apa yang menyebabkan kita susah istiqomah itu adalah niat yang kurang benar. Tujuan ya, kalau kita itu sederhananya gini. Kalau kita menghafal Al-Quran, tujuannya untuk dunia, pasti akan berhenti di tengah jalan. Contoh, kita menghafal untuk sekedar ingin dapat beasiswa. Suatu saat kita dapatkan beasiswa, maka kita akan berhenti menghafal. Atau kita tidak dapatkan beasiswa itu, gagal-gagal terus dapat beasiswa, kita akan menyerah. Itu kalau tujuannya dunia. Sama juga kalau kita menghafal hanya karena orang tua. Suatu saat orang tua kita tidak ada, apa yang menyebabkan kita terus menghafal? Kan nggak ada. Jadi setiap usaha yang tujuannya dunia pasti akan berhenti karena dunia itu sifatnya hancur. Kita bersandar pada apapun tentang dunia ini, semuanya akan hancur. Menghafal untuk orang tua akan pergi. Menghafal untuk jodoh juga akan pergi. Menghafal untuk apapun dari dunia ini, kita pasti akan menyerah, pasti akan berhenti. Tapi kalau kita ingin perjuangan kita itu istiqomah dan terus abadi semangatnya, maka kita cukup menyandarkan perjuangan ini untuk zat yang maha abadi, untuk zat yang maha kuat, dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang tidak akan pernah hilang kan, yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan pernah mati. Allah maha hidup. Jadi selagi kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala dan selagi tujuan itu untuk Allah, maka tujuan itu akan abadi. Ya.
Dan yang membuat kita frustasi itu ternyata adalah pikiran kapan saya mungkin gitu. Nah, itu hati-hati pikiran kayak gitu. Maka itu yang saya hilangkan pada saat itu. Karena kemudian saya akhirnya paham menghafal itu bukan untuk mungkin, karena mungkin emang kalau mungkin kenapa sih gitu. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Jadi fokus pada peran kita sebagai manusia, yaitu berusaha. Jangan ambil peran Allah sebagai Tuhan yang menentukan hasil. Yang bikin kita stres karena kita mikirin urusannya Allah, kita mikirin urusannya Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa sama urusan kita. Apa contohnya? Contohnya adalah kita terlalu fokus mikirin kapan saya selesai, kapan saya mungkin. Itu kan hasil. Hasil itu urusan manusia atau urusan Tuhan? Ya kan urusan Tuhan kan? Hasil itu kan urusan Tuhan, nggak usah dipikirin. Pasti kita stres. Kenapa? Karena urusan Tuhan tuh nggak bisa dipikirin sama manusia. Manusia itu lemah. Kita mikirin hidup kita sendiri aja, kadang-kadang stres. Ini sosokan pengen mikirin urusannya Tuhan, coba. Kapan ya saya selesai? Oh, selesai itu urusan Tuhan. Mohon jangan dipikirin. Mungkin itu urusan Allah. Justru kita harus tanya, saya sudah berusaha apa? Nah, gitu. Maka kita jadi fokus. Selesai ini urusan Allah. Tapi yang saya lakukan adalah berusaha. Saya sudah berusaha apa? Nah, itu yang kita fokuskan. Ya. Itu yang kita fokuskan. Sehingga kita tidak stres. Ya, ada di surah Al-Anbiya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang dia lakukan, tapi yang ditanya itu apa yang mereka lakukan. Nggak usah nanya ke Allah Subhanahu wa taala kapan selesai. Itu urusan Allah, nggak usah ditanya. Tapi yang perlu ditanya tuh kita sudah ngelakuin apa, ya. Jadi berusaha, banyak murojaah, harus perbaiki interaksinya bersama Al-Qur'an, dan tadi kalau disinggung tentang tilawah, untuk para penghafal Quran, terutama yang hafalannya masih berantakan, maka murojaah itu sudah mewakili tilawah. Karena yang urgent, yang lebih penting bagi penghafal Quran yang hilang hafalannya itu adalah mengulang-ulang hafalannya. Dan itu sudah tilawah. Sama, itu tilawah juga insya Allah. Gitu. Ya. Jadi saran saya, perbanyak di murojaah. Semakin banyak murojaah, yaitu tilawah juga masuk. Ya, untuk memperbaiki hafalannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Syukran Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terjawab ya Kak. Maaf ya Kak untuk semuanya. Masya Allah ini pertanyaan banyak banget. Namun karena kita juga ini ya, Ustaz Anum juga lagi kurang sehat gitu. Jadi kita batasi aja pertanyaan dan Dewi akan ngambil yang angkat tangan. Oke, baik. Udah ada yang angkat tangan lagi tuh. Dipersilakan kepada Kak Ainul Yakin. Oke, silakan Kak. Open mic-nya. Saya Kak. Jelas Kak suaranya? Iya jelas Kak. Nah, Avanzat, saya ingin bertanya, Ustaz. Hakikat hafalan menurut Antum itu bagaimana, Ustaz? Soalnya kita ini banyak masih salah paham dengan hakikat hafalan. Nah, nanti pas ditanya, Antum hafalannya berapa? Alhamdulillah saya sudah 30. Pas di soal juz 1 aja nggak kejawab. Nah, jadi sering ketukar apa makna hafalan sama setoran. Nah, yang pengen saya tanyakan, hakikat hafalan itu seperti apa, Ustaz? Nah, mungkin singkat, Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya pernah bikin tulisan tentang hakikat hafalan ya. Jadi sederhana, memang orang suka banyak keliru di sini. Karena orang sudah merasa bangga ketika dia sudah menyetorkan hafalan. Karena sebenarnya hakikat hafalan itu bukan apa yang pernah kita setorkan, tapi apa yang bisa selalu kita jaga. Jadi hakikat hafalan itu bukan apa yang kita setorkan, tapi apa yang selalu bisa kita jaga, yang bisa selalu kita ulang-ulang gitu. Itu hafalan. Kalau kita pernah setoran 30 juz, tapi yang kita ulang-ulang cuma 5 juz, sebenarnya hafalan kita cuma 5 juz. Itu. Karena yang namanya hafal, yaitu kan bisa dibaca tanpa mushaf, itu disebut hafal. Itu. Kalau kita mengatakan hafal 10 juz, tapi disuruh baca 10 juz
tidak bisa, sebenarnya kita nggak hafal. Itu, ya. Jadi jangan salah memahami. Jangan ngerasa bahwa saat kita sudah ziyadah, kita ngerasa, oh saya sudah hafal 30 juz. Wah, sudah selesai hafalan. Bukan. Hafalan itu bukan apa yang kita setorkan, tapi apa yang menemani kita setiap hari. Itu. Apa yang kita ulang-ulang setiap hari. Jadi sebanyak apapun hafalan, kalau itu tidak pernah kita ulang-ulang, tidak pernah murojaah, itu bukan hafalan kita. Itu mantan hafalan. Ya, kayak ada orang mantan pacar kan. Pacar itu kan disebut pacar. Ini pacar nggak boleh ya pacaran. Ini contoh aja. Orang disebut pacar kan ketika dia masih pacaran gitu. Kalau sudah tidak pacaran lagi, apa kita masih bilang, oh itu pacar saya? Kan enggak. Kita sebutnya mantan pacar gitu. Sama juga, ada juga mantan hafalan. Ada mantan hafalan. Itu hafalan yang kita tinggalkan. Dulu pernah hafal, tapi sekarang tidak lagi. Dan tidak ada kebanggaan pada hafalan yang sekedar mantan. Ya, saya sering ulang ini, kalau kita bangga cuma sekedar pernah hafal, maka iblis pun pernah beriman. Dan itu nggak ada kebanggaan. Iblis nggak akan bangga, oh saya pernah kok beriman dulu. Saya dulu jadi pemimpin di surga. Kan dulu, cuma mantan. Bagus nggak? Kan nggak gitu. Saya pernah hafal Quran. Justru pernah itu adalah aib. Ya, pernah itu aib. Makanya apa? Kalau kita ngerasa pernah menghafal, maka yang harus kita lakukan, harus buktikan benar-benar hafal. Kita jaga, kita murojaah. Kemudian tentu kita amalkan, kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan. Ya, jadi hakikat hafalan itu adalah apa yang bisa terus kita ulang-ulang. Yang kita jaga, yang kita murojaah. Ya, bukan yang kita setorkan. Ya, karena cuma setoran itu belum jadi hafalan. Ya, makanya murojaah. Makanya ada kata murojaah. Ya, mungkin itu secara singkatnya. Oke, alhamdulillah, amin. Sudah terjawab ya Kak. Insya Allah. Oke, untuk pertanyaan kita cukupkan ya Kak. Insya Allah kita bisa bertanya lagi di kajian selanjutnya. Baik, sebelum ke penutupan, kami dari Khadimul Quran ya mengadakan kelas tahfidz online setiap bulannya. Dan alhamdulillah yang bulan Desember ini sudah masuk batch 11. Jadi bagi kakak-kakak yang mau menghafal bisa daftar di Khadimul Quran. Terus untuk Khadimul Quran sekarang juga ada pembukaan Al-Kahfi Challenge. Jadi kami menghafal surat Al-Kahfi kayak gitu. Untuk info selanjutnya silakan bisa dilihat di link yang sudah dikirimkan ya oleh Kak Amanda di kolom chat. Syukur Kak Amanda. Oke. Selanjutnya dari peserta apakah ada yang menggunakan laptop? Foto. Boleh suara? Ya. Yang menggunakan laptop? Ada Kak, ada. Alhamdulillah. Kakak bisa bantu untuk dokumentasi? Oke. Bisa. Dokumentasi gimana Kak? Silakan di ya. Silakan dibantu, silakan dikasih kode Kak ya, dihitung. Grogi dia. Seumuran kayak. Ayo merapat. Mulainya boleh dibuka kameranya. Ke atas guys. Atas. Hitung ya Kak. Iya. LT. Gak bisa di screenshot Kak. Saya bisa Kak. Oke. Siapa? Oke, langsung dihitung aja Kak. Gak tahu caranya. Oke, syukur Kak Inul. Gimana nih? Ya. Boleh Kak. Iya. Saya boleh bantu Kak. Siapa nih Kak? Siapa nih? Screenshot dari laptop aja. Cepetan lah, langsung dihitung ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Kita ada 13 slide ya. 1, 2, 3. Kan ya senyumnya, soalnya sampai 13 slide.
Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Sampai selesai, Kak? Atau yang buka kamera aja kali ya? Yang buka kamar aja. Oh ya udah, berarti udah cukup ya? Oke, syukron Kak. Ya, Afwan. Untuk fotonya nanti boleh dikirim di grup kajiannya Kak. Insyaallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah kajian pada malam ini sudah selesai ya. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan bisa berkah dan kita amalkan juga ya. Amin. Syukran buat Ustadz Anam. Jazakallahu khairan kasiran. Terima kasih juga buat teman-teman peserta kajian pada malam ini yang sudah ikut meramaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan mengamalkan ilmu yang dari Ustadz. Amin. Baik, selanjutnya kita tutup kajian pada malam ini dengan melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dewi sebagai moderator izin pamit. Dewi, jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Mohon maaf ya semuanya. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Syukran ilmunya. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz.